Cinta kepada Allah dalam hal ini yaitu berserah diri atau menyerahkan segala urusan kepada Allah. Contoh kali ini saya ingin menceritakan mengenai seorang bapak yang di daerah Kojan atau Kalideres, dari Kalideres. Dia itu seorang bapak yang taat ibadah, sholat, lalu ngaji. Kegiatan hari-harinya itu ini mengantar anak-anak sekolah gitu ya. Aku nggak tahu pasti gimana, cuma yang aku dengar atau aku cerita atau dari kesepakatan sendiri itu tanpa meminta imbalannya pasti gitu ya, sehingga intinya sih kayak udah ngasih berapa aja diterima gitu. Yang aku selatin lagi ya, dia punya 5 anak, 1, 2, 3 sudah menikah dengan lulus sekolah, berarti ya SMA, ada yang kuliah juga, tapi itu menurutku udah hebat banget. Dan sekarang ya kamu sendiri atau sendiri kalau dari Kojan sebut Bapak Ahmad, Bapak Dahlan, pasti tahu. Lebih kerennya lagi tuh bapak itu tuh kayak itu berserah diri banget kepada Allah gitu. Ibaratnya dari yang sholat tepat waktu, ngaji. Perkara cinta Allah pada umumnya itu yang sholat tepat waktu, menjalankan sunnah-sunnahnya, zakat, amal, dan sebagainya. Tapi kalau yang pengalaman pribadiku sendiri yang buat aku tersenyum itu adalah banyak sekali sekarang itu artis atau ya sebagai public figure, mereka tuh punya banyak sekali anak yatim atau panti jompo gitu ya, tanpa sepengetahuan kita gitu ya. Padahal kalau kita cari tahu atau kita kayak searching atau kita cari tahu mengenai apa sih kegiatan mereka selain syuting atau selain di dunia perfilman gitu ya, mereka tuh banyak sekali membiayai atau memberikan makan pada anak yatim atau menginfakkan sebagian rezeki mereka untuk ke anak yatim dan panti jompo tersebut. Sebagai contoh ya artis yang udah sangat terkenal kayak di RCTI atau TV lokal, TV swasta lainnya ya, itu ya yang paling saya tahu atau yang saya terima itu ya contohnya artis kayak Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina gitu. Ateis merupakan contoh orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi salah satu contoh nyata yang ya yaitu mempersekutukan Allah atau musyrik. Contohnya ya jangan jauh-jauh aja, contoh di sekitar masa kita aja banyak sekali orang-orang yang mengagungkan atau kayak menjadikan suatu benda itu menjadi jimat atau benda ajaib yang mereka percaya, yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa membawa keberuntungan dan sebagainya. Bahkan mereka sampai melalaikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Menurutku itu adalah salah satu yang contoh musyrik atau tidak percaya dengan Tuhan atau mempersekutukan Tuhan. Kalau contoh realnya mungkin ya kayak mungkin di Jawa itu masih ada yang namanya ziarah kubur, tapi tujuannya itu meminta atau kayak meminta rezeki atau ya punya tujuan lain, maksud lain gitu ya. Itu dalam artian udah seperti itu, contoh udah suatu hal yang nggak baik, maksudnya bisa dibilang itu udah mempersekutukan Allah atau tidak percaya ada Allah, malah percaya adanya hal-hal yang baik seperti itu. Dosa kecil yang pernah saya jumpai salah satunya adalah ya yang jauh-jauh saya sendiri sebagai contoh dosa kecil saat saya dulu sekolah atau saat saya bekerja dan saat ini kuliah juga. Contoh dosa kecil yang pernah saya lakukan di sekolah itu ya contoh saat saya berangkat sekolah, saya telat di depan gerbang, di dikasih tahu nggak boleh masuk ke sekolah oleh securitynya dan guru petugasnya waktu itu. Saya kan harus mengisi form mengenai keterlambatan gitu ya, kenapa alasannya telah dan sebagainya gitu. Jadi saya membuat alasan yang aneh-aneh, kadang bangun letus lah, telat bangun lah, atau yang ya seenggaknya yang membuat saya jadi aman gitu, yang mengamankan diri saya sendiri. Kalau di kerjaan ya kadang sekali ya kayak contohnya orang-orang yang kayak bertanya mengenai diri saya gitu, saya orang yang nggak sangat terbuka akan diri saya sendiri. Jadi kayak orang ingin tahu dengan saya itu karena saya suka menutupi dengan hal-hal yang saya mengasih tahu atau
memberitahu hal-hal yang nggak baik. Maksudnya nggak baik itu berarti saya berbohong gitu. Intinya dosa kecil menurut saya berbohong dan dengan tujuan untuk mengamankan diri. Ujian atau cobaan itu bisa dibilang ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau ujian atau cobaan itu dalam artian uh, karena kita telah melakukan satu dosa atau kita melakukan kesalahan gitu ya, bisa dibilang itu ujian atau cobaan yang buruk untuk kita karena kita telah melakukan dosa. Tujuannya ada tujuan itu atau cobaan itu adalah untuk menghapus dosa kita sebelumnya, atau memberitahu kita kalau kita telah melakukan dosa, lalu ada ujian tersebut seperti itu. Kalau ujian atau cobaan dalam kebaikan itu contoh yang kita sudah melakukan kebaikan, kita jarang melakukan dosa dan sebagainya, tapi masih aja ada musibah atau ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian dan cobaan tersebut adalah untuk menaikkan iman kita atau derajat kita, atau bisa dibilang ujian dan cobaan yang datang kepada kita padahal kita telah melakukan kebaikan dan jarang melakukan keburukan. Itu bisa dibilang Allah itu sedang menguji kita itu lebih cinta dunia atau